Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 231250092 jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas materi tentang supervisi dan pengendalian kurikulum. Baik, selanjutnya kita bahas langsung ke pengertian supervisi. Supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran supervisi kurikulum adalah guru yang berkemampuan lebih baik, sedangkan tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang tandai oleh jadinya peningkatan hasil belajar siswa. Jadi, pada dasarnya hasil kegiatan supervisi kurikulum ditandai oleh hasil belajar siswa. Adapun tujuan supervisi itu sendiri yaitu yang pertama, memastikan kurikulum dijalankan sesuai standar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam belajar, mengajar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran guru dan warga sekolah terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Yang kelima, membantu guru mengevaluasi aktivitasnya. Yang keenam, mendidik guru yang lebih mampu dan berkualitas. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada guru untuk mengatasi kesulitannya. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Buat apa sih fungsi kurikulum itu? Nah, fungsi kurikulum itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, membina dan mengembangkan sekolah. Yang ketiga, memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran. Yang keempat, sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Yang kelima, memberikan arah pendidikan. Yang keenam, melatih dan memperlengkap guru. Selanjutnya ada bentuk-bentuk supervisi kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, supervisi klinis. Bentuk supervisi ini bersifat individual dan fokus pada peningkatan kinerja guru secara spesifik. Yang kedua, supervisi akademik. Bentuk supervisi ini berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, supervisi manajerial. Bentuk supervisi ini berfokus pada pengelolaan kurikulum secara keseluruhan. Yang keempat, supervisi partisipatif. Bentuk supervisi ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, termasuk guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Yang kelima, supervisi terpadu. Supervisi terpadu merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan teratur. Selanjutnya ada pengendalian kurikulum. Pengendalian kurikulum adalah proses sistematis untuk melaksanakan bahwa kurikulum dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian kurikulum ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya yaitu pemantauan. Yang dimaksud pemantauan di sini yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan kurikulum seperti hasil belajar siswa, kinerja guru, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, evaluasi. Yang dimaksud dari evaluasi yaitu menganalisis data untuk menilai efektivitas kurikulum dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan di sini yang dimaksud mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan benar. Yang keempat ada penyesuaian. Yang dimaksud dari penyesuaian ini melakukan perubahan atau penyesuaian pada kurikulum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
Selanjutnya ada tujuan pengendalian kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memastikan bahwa siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang keempat, memastikan kurikulum dijalankan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Pengendalian kurikulum ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya yaitu kepala sekolah, guru, pengawas pendidikan, pemerintah, dan komite sekolah. Selanjutnya ada komponen-komponen pengendalian kurikulum. Yang pertama, tujuan kurikulum. Komponen ini mencakup rumusan hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Pengendalian kurikulum memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, isi kurikulum, materi atau materi pembelajaran. Komponen ini mencakup materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Pengendalian kurikulum memastikan bahwa materi pembelajaran yang dipilih relevan, multitakhir, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran atau metode. Komponen ini mencakup metode dan teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pengendalian kurikulum memastikan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan efektif dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang keempat ada evaluasi. Komponen ini mencakup penilaian terhadap hasil belajar siswa dan efektivitas kurikulum. Pengendalian kurikulum memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan sistematis dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima ada sumber daya. Komponen ini mencakup semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum seperti buku pelajaran, peralatan, dan fasilitas. Yang keenam, pelaksanaan kurikulum. Komponen ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Yang ketujuh ada lingkungan belajar. Komponen ini mencakup kondisi fisik dan sosial di mana pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya ada strategi dalam pengendalian kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, yaitu melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kurikulum baik di tingkat kelas maupun sekolah. Yang kedua, pengembangan profesi guru, melibatkan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan kurikulum. Yang ketiga ada keterlibatan aktif semua pihak, melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengendalian kurikulum. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan data dan informasi. Penggunaan data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengendalian kurikulum. Selanjutnya yang kelima, penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan penyesuaian dan perbaikan kurikulum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Perbedaan supervisi dengan pengendalian kurikulum. Yang pertama, supervisi itu lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat kelas, sedangkan pengendalian itu lebih fokus pada pengelolaan kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, supervisi itu lebih bersifat pembinaan dan pembimbing, sedangkan pengendalian itu lebih bersifat pengawasan dan evaluasi. Yang ketiga, supervisi itu menekankan pada umpan balik konstruktif dan pengembangan diri guru, sedangkan pengendalian itu menekankan pada pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan.
Yang keempat, supervisi itu meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran di kelas, sedangkan pengendalian itu meningkatkan efektivitas dan relevansi kurikulum. Yang kelima, supervisi itu meningkatkan ruang lingkup lebih sempit dan berfokus pada kegiatan pembelajaran di kelas, sedangkan pengendalian itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mencakup semua aspek pengelolaan di kurikulum. Selanjutnya ada tantangan dalam supervisi dan pengendalian kurikulum. Supervisi dan pengendalian kurikulum merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan, tetapi keduanya menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat aktivitasnya. Nah, tantangan dari supervisi itu diantaranya yaitu yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kedua, kurangnya kompetensi supervisor. Yang ketiga, registrasi dari guru. Yang keempat, kurangnya objektivitas. Yang kelima, perubahan yang terlalu cepat. Sedangkan tantangan dalam pengendalian diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya dan pelatihan. Yang kedua, kesulitan dalam penyesuaian kurikulum. Yang ketiga, kurangnya evaluasi berkelanjutan. Yang keempat, ketimpangan akses dan implementasi. Yang kelima, perbedaan kondisi di lapangan. Nah, dari tantangan keduanya yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi. Yang kedua, kurangnya daya dan informasi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Selanjutnya, kurangnya sumber daya dan pelatihan. Yang pertama itu ada dampak kurangnya sumber daya. Di antaranya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, contohnya kekurangan buku pelajaran, peralatan laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan kurikulum. Hal ini terutama berdampak pada mata pembelajaran yang membutuhkan praktek dan eksperimen. Selanjutnya ada keterbatasan anggaran. Contohnya, anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan sumber daya yang diperlukan seperti pelatihan guru dan materi pembelajaran. Hal ini juga dapat membatasi kemampuan sekolah untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Contohnya itu kekurangan guru yang berkualitas dan tenaga kependidikan yang terlatih dapat menghambat pelaksanaan kurikulum. Hal ini terutama berdampak pada sekolah-sekolah di daerah terpencil atau terpencil. Yang kedua, ada dampak kurangnya pelatihan, diantaranya yaitu kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum. Contohnya, guru yang tidak dapat mendapatkan pelatihan yang memadai mungkin tidak memahami tujuan, isi, dan strategi pembelajaran yang diamatkan oleh kurikulum. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam kualitas pembelajaran di berbagai kelas. Selanjutnya, kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif. Contohnya itu kurikulum modern seringkali menekankan pada pendekatan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Guru yang tidak mendapatkan pelatihan dalam metode-metode ini mungkin kesulitan untuk menerapkan secara efektif. Selanjutnya yaitu kurangnya kemampuan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Contohnya yaitu evaluasi yang efektif sangat penting untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa dan efektivitas kurikulum. Guru yang tidak mendapatkan pelatihan dalam teknik evaluasi mungkin kesulitan untuk melakukan penilaian yang akurat. Nah, solusinya yaitu yang pertama itu meningkatkan anggaran pendidikan. Contohnya itu pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai. Yang kedua, pengembangan program pelatihan guru yang berkelanjutan. Contohnya itu sekolah dan pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi, contohnya itu
Teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan sumber daya seperti menyediakan materi pembelajaran digital dan platform pembelajaran online. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Contohnya itu sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal seperti universitas dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sumber daya. Selanjutnya ada penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum adalah proses yang kompleks dan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu perubahan yang terlalu cepat. Contohnya, perubahan kurikulum yang selalu sering dan terlalu cepat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan di kalangan guru dan siswa. Yang kedua, kurangnya keterlibatan pihak terkait. Contohnya itu penyesuaian kurikulum yang dilakukan tanpa melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan. Selanjutnya yang ketiga, kesenjangan antara teori dan praktik. Contohnya itu kurikulum yang dirancang dengan baik secara teori mungkin sulit untuk ditetapkan dalam praktik. Selanjutnya yang keempat ada kurangnya sumber daya. Contohnya itu penyesuaian kurikulum seringkali membutuhkan sumber daya tambahan seperti buku pelajaran buku, peralatan, dan pelatihan guru. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Contohnya itu beberapa guru dan pihak terkait lainnya mungkin resisten terhadap perubahan kurikulum karena mereka merasa nyaman dengan kurikulum yang lama. Yang keenam ada perbedaan kondisi di lapangan. Contohnya itu Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan kondisi yang beragam, sehingga kurikulum yang baik di satu daerah belum tentu akan baik pula di daerah yang lain. Perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan sarana dan prasarana, serta perbedaan budaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya yang ketujuh, evaluasi yang tidak memadai. Contohnya itu, evaluasi yang tidak memadai terhadap penyesuaian kurikulum dapat menyebabkan masalah yang tidak terdeteksi dan tidak terselesaikan. Selanjutnya ada kurangnya evaluasi berkelanjutan. Yang pertama itu ada dampak kurangnya evaluasi berkelanjutan, yaitu diantaranya kesulitan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kurangnya informasi untuk perbaikan. Yang ketiga, tidak ada penyesuaian yang tepat waktu. Yang keempat, tidak ada pengukuran kemajuan yang akurat. Selanjutnya ada penyebab kurangnya evaluasi berkelanjutan, diantaranya yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, kurangnya keahlian, kurangnya sistem terstruktur. Nah, solusi yang dapat kita ambil itu yang diantaranya yaitu mengembangkan sumber evaluasi yang terstruktur. Yang kedua, meningkatkan kapasitas evaluasi. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Yang keempat, menggabungkan budaya evaluasi. Selanjutnya yaitu ketimpangan akses dan implementasi. Yang pertama itu ketimpangan akses. Nah, contohnya itu ada geografis, sosial ekonomi. Yang ketiga itu ada disabilitas. Nah, terus yang kedua itu ada ketimpangan implementasi. Contohnya itu yaitu kurangnya guru, sumber daya, kapasitas sekolah, dan konteks lokal. Yang ketiga itu ada dampak ketimpangan. Contohnya itu yaitu kesenjangan hasil belajar, ketidakadilan pendidikan. Yang ketiga itu dampak sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada upaya mengatasi ketimpangan. Contohnya yaitu peningkatan akses. Terus yang kedua itu ada peningkatan kualitas. Selanjutnya yaitu penyesuaian kurikulum. Yang terakhir itu melibatkan masyarakat.
Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, maka tulis di kolom komentar atau saat presentasi nanti di kelas. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.